Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, manusia merupakan makhluk sosial dan bertetangga adalah bukti bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap muslim wajib memuliakan tetangganya. Sebab hak dan kedudukan tetangga bagi seorang mukmin sangatlah besar. Bahkan, sikap terhadap tetangga dijadikan patokan keimanan seseorang. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Pentingnya kedudukan tetangga sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Beliau bahkan pernah diberi nasihat oleh malaikat Jibril untuk memuliakan tetangga. Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Hadis riwayat Bukhari. Dikarenakan penting dan besarnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim, Islam pun memerintahkan untuk selalu berbuat baik. Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Melalui hadis tersebut, baginda Nabi mengajarkan bahwa kebaikan tidak sekedar dengan Allah atau hablum minallah, tapi harus mencakup pula hubungan dengan sesama. Rasulullah pun menyatakan tidak beriman seorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya meringis kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jua TV. Ketemu lagi nih di program Muslim Masa Kini. Tunggu, saya mau nanya nih sama pemirsa, kalau misalnya butuh bantuan, yang paling mungkin ngasih pemberian bantuan siapa coba? Tetangga. Nah, ngomongin masalah tetangga, kita sebagai makhluk sosial emang nggak bisa dipungkiri ya, harus hidup secara bertetangga. Islam sendiri mewajibkan kita sebagai umatnya untuk memuliakan tetangga. Hari ini saya sama Teh Ida mau memuliakan tetangga dengan cara bagi-bagi makanan, bikin kue. Kita ke rumah Teh Ida dulu tapi ya. Pemirsa, tetangga memiliki posisi penting dalam Islam. Memiliki tetangga berarti kita memiliki kewajiban untuk memuliakannya. Bentuk memuliakan tetangga adalah dengan cara menjamu atau melayaninya jika berkunjung ke rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan memiliki tetangga, sikap saling berbagi pasti pernah dilakukan satu sama lain, seperti saling membagi makanan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada seluruh muslimah untuk selalu menerima dan menghormati apa yang telah diberikan. Wahai para wanita muslimah, janganlah ada seorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun kikil atau kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau misalnya bagi-bagi makanan ke tetangga itu kan sebenarnya bisa macam-macam. Apa aja, boleh lauk pauk, boleh kue, boleh makanan ringan. Yang penting makanannya itu masih baik untuk dikonsumsi. Nah, sekarang kita sebelum bagi-bagi makanan ke tetangga, kita mau bikin dulu ya Teh ya. Kita mau bikin apa nih Teh? Kue lapis sagu. Kue lapis sagu. Nah, kue yang pertama saya akan buat untuk dibagikan kepada tetangga bersama Teh Ida adalah kue lapis sagu. Selain tepung sagu, bahan lainnya adalah gula, garam, daun pandan, daun suji, serta santan kental. Proses pembuatan kue lapis sagu pun terbilang mudah. Cukup campurkan tepung sagu, gula dan garam, kemudian tuang santan kental ke dalam adonan. Aduk hingga rata. Setelah itu adonan disaring agar tampilan hasil akhir kue halus. Ini untuk warna putihnya ya Mbak? Oh, ini untuk warna putih. Oh iya, kita bakalan bikin dua warna soalnya ya. Ini satu warnanya. Kita harus ngeblend daun Wah. Daun apa nih? suji sama daun pandan. Oke. Gimana? Semuanya. Oh, ini semuanya? Iya. Karena kita kan nggak pakai pewarna
kuat kan. Nah, kayak gitu memang kan sebenarnya nggak cuma kalau ini kan warna hijau, sebenarnya ada beberapa lagi jenis tanaman yang juga bisa menghasilkan beberapa warna yang bisa digunakan juga untuk membuat kue dan makanan lainnya. Makanan dengan warna yang mencolok dan menarik pastinya sangat menggiurkan untuk dikonsumsi. Untuk itu sekarang tersedia aneka pewarna makanan yang bisa dengan mudah dibeli di pasaran. Pewarna makanan sendiri dikategorikan menjadi pewarna makanan alami dan sintetis. Pewarna makan alami adalah bahan tambahan pangan yang dibuat melalui proses ekstraksi dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sumber alami lainnya. Pemakaian pewarna makanan alami dianggap lebih aman dan minim efek samping. Beberapa jenis pewarna yang tergolong alami mengandung zat-zat seperti karoten, yakni warna merah tua, kuning, atau jingga. Warna ini terdapat pada buah atau sayur yang memiliki warna serupa, misalnya wortel, ubi merah, bit, dan labu. Warna hijau atau klorofil biasanya didapat dari tumbuhan yang berwarna hijau, seperti daun bayam, daun suji, daun pandan, dan daun mint. Sementara antosianin, yakni warna ungu dan biru, terdapat pada buah seperti anggur, blueberry, dan cranberry. Pewarna ini mampu larut dalam air sehingga paling baik digunakan untuk membuat agar-agar, soft drink, dan sirup. Wah, ini dia. Cuma proses mengukusnya itu biasanya butuh berapa lama teh? Satu lapis itu kan 5 menit nih. Biasanya sampai 45 menit. Totalnya keseluruhan. Oke, yang penting jangan lupa untuk dipanasin dulu. Karena kan emang sampai airnya mendidih. Ini sudah mendidih ya teh? Udah. Udah ada. Tinggal kita tuang. Sekarang kita lapisan hijaunya, Mbak. Oke. Nah, kuenya sudah dikukus. Artinya tinggal tunggu matangnya. Simak terus keseruan saya dan Teh Ida dalam membuat kue hanya di Muslim Masa Kini.